Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin alladzi ja'ala syahr Ramadan syahra siyam syahrul mubarak wal maghfirah. Kutiba fihi siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Hakim beserta jajaran yang hadir pada malam ini, yang kita muliakan Al-Mukarram Imam kita, kemudian kita hormati ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin wal muslimah sedang jamaah Isya dan Tarawih. Insyaallah mudah kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur pada sama-sama kita haturkan kita yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Salawat berbagai salam menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akhir-akhir ini Ibu Bapak sering terjadi persoalan di tengah masyarakat, terutama dalam masalah ibadah. Dan itu perlu untuk kita sampaikan Ibu Bapak. Ada sekelompok orang yang ketika berbeda cara orang lain beribadah dengan dia, itu langsung dianggap sebagai bid'ah yang sesat, bahkan dianggap masuk neraka sekali. Seakan-akan surga itu hanya milik golongan tertentu. Awak tak mulia masuk surga ini. Ada golongan tertentu seperti itu berada ini. Seakan punya saham di dalam surga berada. Dalam persoalan agama, dalam ibadah harus berlapang-lapang. Jangan sama hendaknya bentuk orang dan membalah batu dan sebalah berbicara sebalah lain yang angkat setinggi-tingginya kaki seakan-akan ini dan paling batu itu paling panah yang setiap dalam ibadah ini Bapak ada 4 mazhab yang terbesar dan yang paling berbeda. Ada mazhabnya Imam Hanafi, beliau orang pertama kali membukukan atau membuat kitab fikih dalam sejarah Islam. Setelah Hanafi ada Imam Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Sekalipun 4 mazhab ini berbeda pendapat dalam persoalan ibadah, tapi mereka tidak pernah saling salah menyalahkan dan bahkan tidak pernah mengatakan ampunan bantuan situ salah. Banyak bedanya Bapak Ibu. Satu contoh, dalam sholat yang dijaharkan maghrib, isya dan subuh, bismillah itu kalau Imam Syafi'i dijaharkan, awak di situ tadi dijaharkan. Cuma dari imamnya ketika baca surat pendek, bismillah disirkan. Afdolnya kalau Syafi'i itu ketika Al-Fatihah dan surat pendek pun bismillah harus dijaharkan. Dari 4 mazhab ini hanya satu Imam Syafi'i menjaharkan bismillah. Dalilnya banyak. Satu di antara aklinya kata Syafi'i, amin saja yang tidak ada dalam Al-Fatihah dan Al-Quran sepakat semuanya mengeraskan. Apalagi kenapa Al-Fatihah dan dalam bismillah tidak dikeraskan. Dan masuk saja dari yang lain. Hanafi dan Hambali bismillah itu disirkannya. Sementara Imam Maliki tidak baca bismillah sama sekali. Kenapa demikian Bapak Ibu? Beliau mencoba mengamalkan Al-Fatihah yang pertama kali diturunkan oleh Allah, berawal dari Alhamdulillah. Lalu sejak kapankah bismillah itu diturunkan oleh Allah? Ketika Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, wahai baginda, apa tidak ada satu ayat pun yang akan diturunkan oleh Allah untuk membeda dan membatas antara satu surat dengan surat yang lainnya? Barulah turun Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah, masuk ke dalam akhir bismillah ada angka 1 dengan ayat yang pertama. Dalam surat yang lain di luar alif lam mim baru ayat pertama dan Al-Fatihah. Satu, beda. Yang kedua Ibu Bapak, ketika selesai i'tidal, kita rukuk kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah, mau sujud ini beragam. Mohon izin bertanya Ibu Bapak, yang mana Bapak Ibu juga turun ke bawah, lutut dulu turun ke bawah atau tangan? Ada lutut, ada tangan, kondisional tergantung dengan keadaan awak. Bagi kita yang masih muda, WKG, afdolnya itu lutut dulu turun ke bawah. Apalagi bagi kaum ibu-ibu, contohnya bisa dikondisikan bagaimana bentuk atau kondisi mukena ibu di bawah itu. Imam Hambali mengatakan, Ibu Bapak, boleh ada yang membatik akalkannya menjadi sembahyang ketika sujud. Makkah Madinah itu mazhabnya kan Hambali Bapak Ibu. Yang laki-laki pakai surban, panjang ke muka. Saat sujud talihkan yang nyukur di surbannya di atas laki sembahyang sejadah itu boleh. Tapi Syafi'i dalam kitab Syafi'i dan Najah, afdalnya itu kok dapatnya ada yang membatik akalkannya menjadi
dengan benda yang kita bawa berdiri tegak duduk dalam solat. Maka juga awak yang lelaki dianjurkan disunahkan pakai peci, tapi peci diri ke belakang supaya masuk ganyang yang betul tempat sujud. Tapi ada sebagian apa-apa tampil lain dan lelaki begini tampil lain biasanya kerja pakai peci, untuk dia tunggu saat sujud pun untuk peci ko yang kukuhan ke bawah. Ada licin mengkirik jauh peci ko jadi. Kalau tangan dulu ke bawah boleh. Bagi kita yang tua, yang lagane, mohon maaf ibu-ibu apa, pinggang nasaki, lutui laguya, kalau kita rasul, jadi pasuan lutui ke bawah dulu. Memakai awalnya betul. Rancangin tangan dulu. Jadi mayang betul kedua-duanya. Boleh lutut dulu ke bawah ketika sujud, boleh tangan, boleh. Yang tidak boleh itu dulu ke bawah, ikut. Hidung ke bawah, jangan itu katanya hampir ke bawah. Itu dan itu masa kira itu. Tahiyat contohnya berbeda juga. Imam Syafi'i dalam kitab fikih I'anatul Talibin jilid 60 tentang bab salat, dari awal terunjuk kedua. Kapan terunjuk berarti Bapak Ibu saat membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah sunat pakai tunjuk kata, sunat mengeraskan bacaan illallah, dan sunat hukumnya manjanya tak tunjuk awal, tapi dia tunjuk awal tu dia. Tunjuk awal. Kalau tunjuk orang kaya, tapi yang sebenarnya mazhabnya Maliki itu menganalisis tadi dia solat dan usul adanya anda baca tunjuk lagi awal solat. Dan tunjuk awal dia. Hanafi dari awal tunjuknya juga kedua, diangkat tunjuk itu ketika bertemu dengan kalimat Allah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul lillah. Turun. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Setiap kali bertemu dengan kalimat Allah, dia akan tunjuk. Hanafi. Hambali dari awal datang kiri kanan. Pas dua kalimat syahadat baru dia akan tunjuknya, dia kata lari. Beda dengan Maliki. Mazhabnya Maliki Bapak Ibu, sejak awal tunjuknya kedua, tapi tidak pernah berhenti mengalir. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Aku sebagai jemaahnya putar-putar lagi. Salahnya itu jangan suami salahan. Barangkali mohon maaf ilmu kita yang belum sampai ke sana. Jangan so salahkan seorang. Kadang-kadang lalu nabi, lalu kawan sebagai pemain Ustaz tanya, lalu pas semua dari dia hanya kecil dari mana? Kita buat yang betul kita belum terang dari tidak ada. Batal asalnya begitu tidak. Ada yang benar itu hanya anggota gerak yang kecil. Kecuali kalau anggota gerak yang besar, lebih dua kali berturut-turut besar turut batal. Kabir walhamdulillah katsira subhanallahi wa asila inni wajjahtu wajhi lillazi fis samawati wal ardi wa muslima wa ma ana minal musyrikin tasabba. Biqatul illallah. Bapak Ibu, karena waktu terbatas minimal ada 4 kriteria untuk menentukan apakah satu ibadah itu sunnahnya dari Rasulullah atau memang bid'ah yang dia adakan. Pertama, Bapak Ibu, ketika ada dalil dan contohnya dari Rasulullah boleh diamalkan, bahkan ada hukum yang wajib. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat, kata Rasul. Bagaimana cara Nabi salat? Dilihat, disaksikan oleh para sahabat dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in sampai ke awal manusia hakim pada malam ini. Sehingga pun berbeda-beda. Satu, contohnya banyak kali Bapak Ibu. Yang kedua, ada dalil contoh bersifat sementara. Jadi boleh diamalkan. Habis soalnya Bapak Ibu, doa kunut ketika subuh. Nabi pernah membaca doa kunut ketika subuh di saat ada 70 orang pemuda penghafal Al-Quran yang beliau utus pada salah satu kaum yang konon katanya mereka telah memeluk agama Islam, dan mereka minta kepada Rasulullah agar diutus Islam ke sana, bukan Islam untuk mengajak Islam. Tapi setelah sampai di sana kata mereka tidur kepada Nabi Muhammad yang 70 orang ini disiksa, dizolimi. Nabi awalnya menerangkan keburukan untuk mereka, tapi kata Allah, wahai Muhammad, andai kata langsung diazab, disiksa, umatmu tidak akan bertahan, wahai Muhammad. Maka doakan mereka untuk mereka. Lalu ketika semua Nabi berdoa, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallat. Tidak seterusnya. Setelah itu Nabi tidak berkunut lagi. Namun saat Nabi tidak lagi berkunut, ada sahabat yang mengamalkan
membiarkannya, tak boleh untuk diamalkan. Ikulah Bapak Ibu yang dipacitkan pada kalangan mazhab Syafi'i, orang-orang pesantren, termasuk saya pribadi, amalin pesantren pada cenderung dulu, setiap subuh berkunut. Kunutnya mazhab Syafi'i itu ketika subuh rakaat kedua dengan cara dinaharkan. Imam Maliki kunutnya rakaat kedua sebelum rukuk dengan cara disirkan. Imam Hanafi tidak pakai kunut, Hambali kunutnya kunut nazilah. Empat mazhab ini sepakat mengatakan ada dalil tentang doa kunut. Kakak-kakaknya sekalipun mereka ada yang mengamalkan setelah itu, ada yang tidak, tapi yang jelas kunut ada dalilnya. Zaman sekarang ada ustaz pesantren dan pernah mencoba baca kitab nggak pandai mendapat kajiannya dari itu karena lagi 2 kali kajian tak pandai berfatwa di tengah masyarakat. Tidak ada dalil tentang doa kunut ini. Kami tadi pilih terima itu. Ya, jangan langsung dikatakan tidak ada dalil. Bapak Ibu yang dimati Allah, bagi kita yang berkunut jangan salahkan yang tidak. Dan tidak pakai kunut jangan bid'ahkan orang yang pakai kunut. Dan salah itu Bapak Ibu kurang tidak secara subut. Selesai sahur rumahnya membaikan doa dia pas lagi sebayangnya salah. Apalagi rumah yang berdekatan dengan masjid, tidak datang masjid dan tidak berjamaah, salah. Ya. Dua, yang ketiga, dalil ada, contoh tidak ada. Inilah yang digoreng-goreng, yang digiring-giring oleh kaum-kaum sebagai sekelompok orang itu, termasuk pada makanya pemahaman mereka itu Bapak Ibu. Kalau tidak dikerajaan Nabi, tidak mencukupi Nabi, bid'ah, sesat, kenapa? Karena ini masih bisa menentukan masalah benar kurang. Tidak semuanya. Mohon maaf izin Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu yang hadir di akhir ini, yang ketika doa kita membaca Allahumma baik, mohon izin angkat tangan. Ada berapa orang yang kita? 1, 2, 3, 4 laki-laki, 5 bapak-bapak, duo ibu-ibu, 7 orang. Berarti saya dari 7 orang kok bid'ah selama Mustafa bid'ah selama. Kenapa demikian? Nabi selama hidupnya ketika doa kita beliau membaca Allahumma baik, bukan kabirah yang dibaca oleh beliau. Allahumma baik. Lalu sejak kapan tidak ada kabirah ini Bapak Ibu? Ketika Nabi sedang mengerjakan sholat, ada makmum di belakang yang membaca kabirah dengan cara dijelaskan kabirah walhamdulillah kasirah subhanahu wa ta'ala. Kadang ada Nabi selesai sholat ditanya, siapa tadi yang baca kabirah dalam sholatnya? Anak yang suruh. Mulai sejak kau baca tadi sampai sekarang Rasulullah Allah bukakan pintu langit, Allah turunkan keberkahan bagi kita bersama. Fatahus samawati wal ardh. Kata Abdullah bin Umar, mulai sekarang sampai meninggal nanti saya tidak akan pernah meninggalkan kabirah dalam sholat saya. Satu. Yang kedua contohnya, Khalid bin Walid, sang panglima perang, ketika berperang bersama Rasulullah bertemu dengan Sayyidina Dok itu sejenis biawak lebih kecil dan tidak puas. Ditombaklah Dok tadi oleh Khalid bin Walid, Bapak Ibu, kemudian dibakarnya dan dihidangkan untuk Rasulullah. Saat itu Nabi tidak makan. Di samping beliau telah selesai makan, kemudian ada minum yang lainnya. Berpikirlah Khalid bin Walid dengan kecerdasan, kenapa daging Dok ini tidak makan oleh baginda? Aku memang daging ini makan. Di hadapan Rasulullah disaksikan nampak di muka Nabi Muhammad dimakan daging Dok oleh Khalid bin Walid, dan Nabi saat itu membiarkannya. Tanda dia dimakan. Hadisnya sahih dagingnya atau Nabi tidak pernah memakannya. Boleh kita makan, lagi membiarkan. Dua. Yang ketiga contohnya Bapak Ibu, Nabi sedang berhalaqah dengan para sahabat sedang duduk cerita, memberikan nasihat, menyampaikan tausiah ya, atau menyampaikan nasihat-nasihat agama. Datang salah seorang pemuda duduk di hadapan Rasulullah. Dia puji-puji Nabi Muhammad, wahai baginda kami, wahai junjungan kami. Berankah marahkan Nabi Muhammad sama dia? Enggak. Sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Itulah yang menjadi dalil bagi sebagian umat Islam ketika salat Nabi diiringi dengan kalimat Sayyidina. Bagi awak bapak ibu yang pakai Sayyidina, jadi salahkan yang indah. Dan indah pakai Sayyidina, jadi saksikan orang pakai Sayyidina. Dan salah itu adalah orang yang tidak pernah nampak bersalawat Nabi. Itu salah. Mungkin satu kali salah satu masjid di Padang Bapak Ibu, kesaksian karena jamaah apa kau nampak wajah-wajah yang pernah hadir di sini yang di malam ini ada jamaah di masjid itu. Ya. Selesai di maghrib dipanggil berkumpul.
pada kesina sesuatu tadi. Yang kau pahami tak itu Pak. Dalil yang kau baca, kaji yang kau terima, Ustaz yang menyampaikan kau dengar, kau kitab ni. Mudah boleh tak ada dalilnya. Tak pernah suruh Nabi kesina. Demi sejatuh Nabi Muhammad itu. Tak usahlah nakli bagi kata akli pakar dalam umur apa ini. Anak ni Ustaz. 6 tahun yang lalu kejadian itu Bapak Ibu sakit usia umur 35 tahun. Nama Bapak kan Sidon macam. Ada nama Sidon juga Pak. Enak ni. Kau bakal buat mau jawab di waktu boleh kau John kemana tu? Biar tak kamu. Oh iyo. Tu ketek kadang-kadang ni gaya Ustaz teman. Bukan apa ya Ustaz. Ada luang buat batu jadi Ustaz. Kau boleh Pak kalau jar umur 30 tahun. Apa Nabi berhasil semuanya. Dan mana yang lebih mulia apa dibandingkan dengan Rasulullah? Sampai namu siapa yang Muhammad saya kan? Ya, itu kan kita kadang-kadang Pak Nabi. Kau aduh lah, ini zaman ini atau aduh lah. Umar bin Khattab lagi apa? Ini tempelnya beliau Allah. Jadi beliau yang ketika itu Bapak Ibu sekali-kali membenarkan apa yang kita sampaikan. Laksanalah dia. Selesai sholat isya dia panggil dari Ustaz, mari dulu. Pinjam penasi. Biasa pokok kita dulu jawab diskusi minta tak dari okey. Kau kata tujuan apa? Kau kitabnya. Nama ada tujuan pada dulu. Dan rupanya tagak dulu dekat ATM Bapak Ibu. Ustaz nak biar ceramah sekali. Itu ayat apa? Tapi demi Allah, kamu bersumpah, kamu berani bersumpah demi Allah Bapak Ibu dalam masjid di bulan Ramadan. Ya, di hadapan ibu bapak semua jadi saksi. Sampai tahun ini, sampai Ramadan ini penceramah tarawih, penceramah subuh masih boleh mencarikan semuanya untuk beliau itu. Ya, sama tarawih subuh boleh mencarikan. Tapi nak awak di ceramah beliau. Bagaimana? Berakah wakilnya sakit kan dia begini tak Bapak Ibu. Kok berak kok sakit dia ada mencarikan penceramah tidak ada urusan itu tuan ada. Ya, kerja kawapan mudah lah kali. Ya. Tapi sampai situlah ilmu dan pengetahuannya baru tadi pangahan. Sungguhnya kok PT mana ada bisa jadi keluar putih ya. Ini bagi apa ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terakhir contohnya, imam masjid Kuba punya kebiasaan yang berbeda. Setiap selesai membaca surah Al-Fatihah, beliau selalu membaca Al-Ikhlas dulu baru baca surah yang lain. Diprotes oleh para sahabat. Kenapa aku baca ini? Nabi kata pernah mencobanya, membacanya. Apa kata Imam Kuba ketika itu? Selama saya masih diamanahkan menjadi imam di Masjid Kuba, saya tidak akan pernah meninggalkan Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Kau nak kata itu, jangan cari imam yang ganti yang lain. Saat itu sahabat tidak mau mengganti beliau Bapak Ibu. Di samping bobit yang hafalannya bagus fasohah ucapnya Bapak Ibu, dia menghayati ayat yang dibaca. Ketika ada ayat dalam salat itu yang dibacakan yang berhubungan dengan kabar gembira, bersemangat beliau membacakannya. Tapi ada ayat yang berhubungan dengan ancaman, dengan azab, dengan siksaan Allah, sampai nangis beliau dalam salatnya Ibu Bapak. Terbawa suasana Allah itu jemaah belakang. Ajaran imam-imam yang usul terkait lewat itu dia hakim barangkali. Kan? Tahu tak? Sahabat tadi pada Nabi di Madinah di Nabawi. Sahabat kita Imam Bukhari berkata ini dan itu. Betul. Langsung akan Nabi pergi menegur ke situ Bapak Ibu. Nah, hari Sabtu Nabi Muhammad itu punya kebiasaan setiap Sabtu dia ke rumah. Karena Nabi SAW ya'ti Masjid Kuba kulla Sabtin. Adalah Nabi Muhammad itu mengunjungi Masjid Kuba setiap hari Sabtu. Namun di Masjid Nabawi Bapak Ibu punya kenalan Ustaz Abdul Karim bin Sa'adi. Beliau ini asli orang Sunda, sudah 32 tahun bekerja di Masjid Nabawi. Itulah salah satu asbab setiap kali berangkat membawa jemaah umroh. Alhamdulillah hampir 3 bulan, setelah 1 bulan ke sana Ibu Bapak, itu semua jemaah lagi kita bantu memfasilitasi di Masjid Nabawi untuk mendapatkan 1 kardus Al-Quran asli cetakan Madinah. Setiap apa-apa dapat 20 Al-Quran asli Madinah, cetakan Madinah, bisa dibawa pulang ke Indonesia. Kami sering diskusi tentang masalah. Tapi kalau hari Sabtu dan pernah baru dapat menjadi selesai semuanya jalan kaki kan ubah pulang setelah asal nanti kena bawi baik rutin dia Sabtu. Di hari Sabtu Nabi mengunjungi Kuba. Betulkah seperti yang dari sahabat kita ini? Betul ya Rasul. Bapak dia baca loh hari Sabtu setelah Fatihah. Bukan apa nama cukup kata Rasul. Dan pernah amal kata itu. Apa jawaban Imam Kuba Bapak Ibu? Saya sangat mencintai Al-Ikhlas ya Rasul. Anakku ibu Rasul. Saya mencintai Al-Ikhlas. Jangankan dalam sholat, tiba sholat pun saya baca. Kata Nabi Bapak Ibu yang bijaksana, sesungguhnya Al-Ikhlas yang engkau cintai itu menjadikan engkau masuk dalam surganya Allah. Nabi tidak pernah mengamalkan.
sahabat pun cukup. Maka hadis itu ada 3 macam, ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririah. Qauliyah yang pernah disampaikan Rasulullah, fi'liyah yang pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad, takririah Nabi tidak pernah menyuruh, tidak pernah melarang, tidak pernah menyampaikan, tidak pernah mengamalkan, tidak pernah mengajarkan. Tapi ada sahabat yang mengamalkan, beliau mendiamkannya. Yang akhir dan ketetapan Rasulullah SAW. Terakhir Bapak Ibu, apa yang tidak banyak belum? Dalil samar hampir tidak ada dalil, contoh juga tidak ada. Apa misalnya? Nabi dulu bayar zakat kita pakai apa Bapak Ibu? Kurma atau gandum. Kita di Indonesia di Padang bayar zakat kita menggunakan beras atau kepiah putih, duit rupiah. Adakah dalil dalam Al-Quran yang menyuruh bayar zakat fitrah menggunakan beras? Tidak ada. Nah, kalau itu berarti kita mengatakan tidak ada. Adakah dalilnya dalam hadis yang menyuruh bayar zakat fitrah dengan rupiah, dengan uang? Tidak ada. Pernahkah diamalkan oleh para Nabi Muhammad, oleh para sahabat dahulu? Tidak ada. Dalil tidak ada, contoh tidak ada. Berarti saja Islam masuk ke Indonesia sampai kiamat nanti. Kan bid'ah masalah Bapak Ibu. Kamu sekarang kawannya suku bid'ah ini suku bid'ah lain. Lalu bagaimana cara memahaminya? Sumber hukum dalam Islam itu tidak hanya dalam Quran saja. Ada hadis, ada ijma', ada qiyas. Dikiaskan Nabi ulama bahwa Nabi itu bayar zakat fitrah dengan kurma dan gandum. Oh, ternyata kurma gandum itu adalah makanan pokok di daerah Saudi. Berarti bayar zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok yang lebih afdalnya, lebih utama. Awak di Indonesia di Padang makan pokok apa dulu? Bahir, kamu tidak pernah makan bahir, Pak? Nasi makan. Nasi, bangun pun aja nasi. Ya. Sebanyak pun kami di mana lagi, itu buku sapu di mana lagi. Nasinya kan tidak mungkin lagi, tapi nasi pun ada sakit dari bahir. Ya, ada. MTI, Nabi tidak pernah melombakan Al-Quran. Tapi ini sedunia orang bermakan, kita sedunia orang satu dunia. Jadi ada beberapa saudara Bapak Ibu. Bapak, tidak boleh berdoa untuk orang meninggal dunia, tidak boleh kirim Allah untuk terputus dalam meninggal. Betul. Yang terputus itu amal ibadah yang langsung dikerjakan oleh yang bersangkutan. Kalau tidak sampai Bapak Ibu tidak ada sekali ada 2 riwayat yang bersenada. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min salasin. Idza mata al-insan inqata'a 'amalu illa min salasatin. Ketika meninggal anak Adam atau manusia, inqata'a itu bermakna intaha, tertahanlah, terputuslah. Banyak menerjemahkan terputus amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Satu di antaranya doa anak yang soleh. Pertanyaannya, anak yang soleh yang mendoakan kau masih hidup kakinya itulah meninggal sama orang kaki Bapak Ibu. Masih hidup, berarti kan hidup mendoakan orang meninggal dunia. Jadi sampai-sampai Nabi saya lewat di salah satu kuburan, Nabi berapa kurma datang di kuburan Nabi. Bertanya kepada sahabat itu apa menanya Rasulullah? Jika ada kubur sekali siksa oleh Allah. Selama berapa kurma itu pada ini jauh akan tetap terus bertasbih memuji Allah, limpah rahmat kepada sampai pada jenazah dalam kubur. Makanya orang tua kita dulu Bapak Ibu ketika ada meninggal dunia, saya dikuburkan, digundurkan tanah, ditanamlah bunga yang namanya bunga pudiang merah, pudiang hitam. Tapi kok itu Bapak Ibu tahu kamu ada dalilnya bunga pudiang itu sahayu dah dulu. Berarti kan ada bunga pudiang, pudiang bunga bonsai, pudiang bunga sayang. Dia bunga matahari dia. Tapi bunga pudiang pun tahan lama hidupnya, dekamnya pun dah lama itu. Nah, Bapak Ibu yang jemaah, ada mengatakan tak boleh tahajud berjamaah. Boleh, kalau boleh ada berlomba-lomba orang umroh akhir Ramadan, 10 Ramadan terakhir, setiap malam tahajud berjamaah itu selama mengajar Lailatul Qadar. Ada mengatakan tidak boleh sunat tasbih. Hadisnya maudhu. Betul. Kalau cari dari riwayat, hadis riwayat Tabarani saja kalau itu juga yang dibenci. Amat tu maudhu hadisnya. Tapi cari dari hadis riwayat Abu Dawud, dari hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Uzaimah, dari dalam kitab fikih Al-Ghalimin jilid yang kedua halaman 29. Nabi mengajarkan kepada pamannya Abbas, kajian itu singkatnya kalau dibaca hadis panjang, Allah akan ampuni segala macam dosa. Baik dosa yang dari awal sampai akhir, yang lama maupun yang baru, yang kecil besar, tampak dan sembunyi, yang sengaja maupun yang tidak. Kerjakanlah sesuatu tasbih tiap hari, kalau bisa dari seminggu, dan bisa seminggu, sebulan, setahun, minimal sekali semua ini. Maka Allah akan ampuni semua dosa, sekalipun dosa lebih banyak yang ampuni di dalam Allah. Bapak, Ibu, andai sesuatu tasbih tidak boleh, tahajud tidak boleh, mungkin yang boleh tangkap ya, sekali Saudi. Hampir tiap malam kami kerjakan.
jam 1:30 malam bagi itu banyak buat jamaah satu rakaat amalan bagi itu untuk kamar saudaranya kumpulkan di lobi di absen nanti berangkat ke masjid Nabawi Istiqomah bersama-sama tahajud berjamaah. Silakan Bapak Ibu tanya sama Ustaz Nanang di Aladin itu disebut utama dan berangkat sama Allah. Hampir setiap malam kita kerjakan suasana tahajud berjamaah 8 rakaat kemudian imami, kemudian suasana tasbih berjamaah 4 rakaat diakhiri dengan doa masalah. Ini aman sampai sekarang boleh kok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kadang lebih parah politik daripada awal. Politik dia nak buat terlalu kurang. Yang lebih baik dari itu dia nak punya macam bukan kawan. Tapi dalam persoalan mazhab dalam persoalan ibadah tidak apa Bapak Ibu lebih parah dari itu. Dia nak punya macam bukan kawan dia buka pola dia tapi kalau bukan mau pulang. Lebih parah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.